Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Fauzia. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah kelompok 4 buat. Di sini saya akan membahas tentang pendekatan manajerial psychological system. Di dalam pendekatan tersebut ada 3 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pendekatan perubahan tingkah laku, yang kedua teknik hukuman dan penghargaan, yang ketiga teknik trial and error untuk penguatan perilaku positif. Yang pertama yaitu pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan pengubahan tingkah laku didasarkan atas prinsip-prinsip psikologi behavioral. Prinsip pokoknya ialah bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, baik tingkah laku yang disukai maupun tingkah laku yang tidak disukai. Manajemen atau pengelolaan kelas dilakukan sebagai upaya untuk mengubah tingkah laku siswa dalam kelas dari yang kurang baik menjadi yang baik. Oleh sebab itu, kita harus mampu melakukan pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku yang bertujuan untuk manajemen kelas dapat tercapai dengan baik. Agar pendekatan ini dapat berjalan dan efektif, sebaiknya kita perlu mencatat beberapa kegiatan yang dapat mengakibatkan kanya suasana dalam kelas, sekaligus mencatat hal-hal yang membuat siswa dapat menjaga suasana kelas tetap kondusif. Di samping itu, kita juga perlu merangsang siswa agar dapat bertingkah laku positif di dalam kelas dengan cara memberikan pujian atau ucapan terima kasih selama mereka menjaga sikap disiplin dalam kelas. Kebiasaan ini tentu akan menimbulkan perasaan senang dalam diri siswa, sehingga mereka akan terus terpacu untuk menjaga sikap-sikapnya. Poin yang kedua yaitu teknik hukuman dan penghargaan. Penghukuman merupakan pemberian stimulus yang tidak menyenangkan untuk menghilangkan dengan segera perilaku peserta didik yang tidak dihendaki dalam pengelola kelas. Dengan menggunakan pendekatan modifikasi perilaku teknik hukuman, yaitu agar peserta didik merasa ikhlas apabila menerima hukuman, maka sebaiknya aturan pemberian hukuman dibuat bersama antara pendidik dengan peserta didik, atau minimal disepakati oleh peserta didik. Pemberian hukuman hendaknya segera setelah terjadinya jenuh atau kebal dengan hanya satu macam hukuman pendidik. Hendaknya bersikap wajar agar hubungan yang mungkin terganggu sebagai akibat pemberian hukuman. Pemberian hukuman hendaknya segera setelah terjadinya jenuh atau kebal dengan hanya satu macam hukuman pendidik. Hendaknya bersikap wajar agar hubungan yang mungkin terganggu sebagai akibat pemberian hukuman dapat dipulihkan kembali. Hukuman dapat menghentikan dengan segera tingkah laku siswa yang menyimpang dan dapat mencegah berulangnya kembali tingkah laku itu dalam waktu yang cukup lama. Dan juga hukuman berfungsi sebagai pengajaran bagi siswa-siswa lain dengan kenyataan bahwa hukuman itu mungkin mengurangi kemungkinan siswa-siswa lain meniru tingkah yang mendapat hukuman itu. Selain hukuman, ada juga penghargaan. Dalam pemberian penghargaan, ada 2 teknik yang dapat digunakan guru, yaitu verbal dan non-verbal. Teknik verbal yaitu pemberian penghargaan yang berupa pujian, dukungan, dorongan, atau pengakuan, seperti kata bagus, benar, betul, tepat, dan sebagainya. Dapat juga dalam bentuk kalimat seperti prestasimu baik sekali, saya senang dengan hasil pekerjaanmu. Yang kedua yaitu teknik non-verbal, yaitu pemberian penghargaan melalui gestur tubuh, yaitu mimik dan gerakan tubuh seperti senyuman, anggukan, acungan ibu jari, dan tepuk tangan oleh guru. Selanjutnya yaitu penghargaan tak penuh atau bisa disebut dengan partial, yaitu penghargaan yang diberikan kepada peserta didik yang memberikan jawaban kurang sempurna atau sebagian yang benar. Dalam hal ini, guru sebaiknya mengatakan, ya jawabanmu sudah baik, tetapi masih perlu disempurnakan lagi ya.
Poin yang kedua yaitu teknik hukuman dan penghargaan. Hukuman, tingkah laku. Gayus mengumpulkan jawaban UTS 1 bahasa Indonesianya yang kurang rapi. Yang kedua, penghukuman. Guru memarahi Gayus karena tidak memperhatikan kerapian lembar jawaban UTS 1, mengatakan bahwa lembar jawaban yang tidak rapi susah dibaca, dan menyuruh Gayus membuat ulang jawabannya di lembar jawaban yang baru. Frekuensi tingkah laku. Untuk ujian-ujian selanjutnya, Gayus memperhatikan kerampian lembar jawabannya. Untuk yang kedua itu penghargaan. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menjadi pemimpin paduan suara sebagai penghargaan atas prestasinya dalam bidang musik. Cara mendekati yaitu guru mendekati peserta didik untuk menunjukkan perhatian atau kesenangannya terhadap pekerjaan atau penampilan peserta didik. Sentuhan seperti menepuk-nepuk bahu, menjabat tangan, dan mengelus kepala, bisa juga dengan memberikan hadiah berupa alat tulis, makanan, buku, dan lain-lain. Teknik yang ketiga yaitu teknik trial and error untuk penguatan perilaku positif. Trial and error adalah suatu metode pemecahan masalah di mana beberapa upaya dilakukan untuk mencapai solusi. Ini adalah pergeseran dari teori pembelajaran wawasan yang mengusulkan bahwa pemecahan masalah terjadi dalam sekejap pemahaman daripada melalui coba-coba. Misalnya, bayangkan Anda memindahkan sebuah benda besar seperti sofa ke dalam rumah. Anda pertama kali mencoba memasukkan pintu depan, tetapi macet. Anda kemudian mencobanya melalui pintu belakang dan tidak muat. Anda kemudian memindahkannya melalui pintu teras ganda dan itu pas. Anda baru saja menggunakan rumus trial and error untuk memecahkan masalah tersebut. Penguatan positif merupakan memberikan stimulasi positif berupa ganjaran atau pujian terhadap perilaku atau hasil yang memang diharapkan. Misalnya, berupa ungkapan seperti, "Nah, seperti itu kalau mengerjakan tugas tulisannya tapi mudah dibaca." Sekian pemaparan PPT dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.